Tuhan bahwa hari ini kita percaya adalah hari yang terbaik. Amin. Yang percaya sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman. Ku mau bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. sebab hari ini apa? Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini hari yang terbaik. Ku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa
setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segala anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, Hikmat kebajikan tersedia bagi. katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya sama-sama katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Shalom sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada pepatah mengatakan demikian. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka ada baiknya saya memperkenalkan diri. Saya datang di sini, nama saya adalah Veronica. Banyak orang bertanya kenapa cuma Veronica. Ya seperti itulah, orang tua saya hanya memberi nama Veronica. Saya full timer di Rantau Prapat selama 12 tahun. Dan juga pada saat ini saya sedang berkuliah di STT Inti Bandung, mengambil S1 Teologi. Saya sendiri di sini tidak sendirian, ada keluarga saya yang tercinta. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ayo silakan bangkit berdiri biar kenal nanti. Saya yang selalu mensupport saya, bagi saya dia yang paling ganteng Bapak Ibu. Ada anak saya yang paling besar, Felika Shalom Tambunan, dia sekolah di USU, kuliah di USU. Putri kami yang cantik ini dia punya bakat juga dalam bermain musik keyboard. Ya. Dan juga putra kami, Syapudan kami, Ivanda Abdia Tambunan sekarang SMA kelas 2. Silakan duduk. Suatu anugerah bagi saya diundang untuk melayani tempat ini. Saya bersyukur, satu kehormatan bagi saya. Terima kasih Pak Gembala, Pak Stephen, Bu Gembala. Saya sangat diberkati. Saya juga berterima kasih atas hospitality yang diberikan oleh keluarga Pak Philip, Bu Ani. Saya sangat diterima sebagai, saya merasa saya diterima sebagai keluarga ya. Saya merasa di rumah sendiri pada saat dilayani. Terima kasih ya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengingat firman Tuhan yang telah dibagikan beberapa minggu terakhir, dalam 3 minggu terakhir, dalam Kompas Kehidupan, di mana kita dibimbing dengan berdasarkan filosofi dari GKPB MDC. Nah, pada minggu pertama, saya dibantu saja. Pada minggu pertama kita belajar tentang bagaimana memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Lalu pada minggu kedua kita belajar bagaimana hubungan ikat janji itu didasarkan oleh kasih Kristus yang mengikat kita satu dengan yang lain, di mana kita saling memperlengkapi, kita saling menasehati, kita saling menegur satu dengan yang lain, dan kita juga saling berbagi kasih. Dan minggu ketiga kita belajar tentang spirit of excellence, memberi yang terbaik, giving the best. Memberi yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di keluarga kita. Nah, pada minggu keempat ini kita akan belajar tentang the art of influencing people. Seni mempengaruhi orang lain. Menarik ya Bapak Ibu? Menarik, bagi saya tema ini sangat menarik. Rob Priano berkata, setiap hari kamu memimpin dengan memberi contoh. Disadari atau tidak, positif atau negatif, kamu mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. Dengan kata lain Bapak Ibu, setiap hari kita sadar atau tidak kita sadari, kita sedang saling mempengaruhi. Pertanyaannya adalah apakah pengaruh positif yang kita berikan atau pengaruh negatif yang kita berikan. Dalam kamus
KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan mempengaruhi itu adalah dari kata pengaruh, di mana berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu atau orang atau dari pribadi yang ikut membentuk kepercayaan atau perbuatan seseorang dan mempengaruhi dalam hal watak kita, dalam kepribadian kita. Jadi mau tidak mau kita sadari bahwa kita saling membentuk satu dengan yang lain. Kita saling mempengaruhi satu dengan yang lain, bagaimana kita berdampak positif atau berdampak negatif bagi satu dengan yang lain. Aristoteles berkata dalam karyanya Rhetorics, dalam retorika seni mempengaruhi orang lain, ada 3 unsur yang mempengaruhi kita dalam seni atau dalam keterampilan mempengaruhi orang lain. Unsur yang pertama yaitu logos, meyakinkan dengan atau mempengaruhi dengan argumentasi, dengan pikiran, dengan kata-kata. Kita bisa mempengaruhi orang dengan kata-kata, dengan argumentasi yang baik. Kita lihat para politikus ya kan, itu mempengaruhi dengan berkata-kata, dengan argumentasi mereka, dengan buah pikiran mereka. Nah, unsur yang kedua yaitu pathos, mempengaruhi dengan menyentuh perasaan. Ya, kita lihat dalam konten-konten ya kan, sering di YouTube ya kan, bagaimana mempengaruhi orang lain dengan berbuat baik, itu menyentuh perasaan. Ketika perasaan sudah tersentuh, itu akan timbul rasa percaya kepada orang yang sedang memberikan konten itu atau melakukan kebaikan itu. Dan ketika kita sudah tersentuh dengan kebaikan, perasaan kita tersentuh dengan kebaikan orang tersebut, kita akan melakukan apa yang dia lakukan. Itu mempengaruhi dalam hal pathos. Yang ketiga adalah unsur ketiga dengan ethos. Apa itu ethos? Mempengaruhi dengan tata nilai. Prinsip-prinsip yang kita pegang. Nah, kita akan pelajari ethos dalam minggu ini. Bagaimana kita mempengaruhi dunia dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang kita miliki, yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kita baca firman Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca dengan lantang 1, 2, 3, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ada satu hal yang saya teladani dari Bapak Gembala kita di Kota Rantau Prapat, Bapak Katono. Setiap beliau membagikan firman Tuhan, ketika firman Tuhan dibacakan, beliau selalu mengajak kita untuk berdoa. Dan saya pikir itu teladan yang baik. Mari kita berdoa
untuk menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Beri kami hati seorang murid untuk dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukannya. Roh Kudus, juga kami berdoa, Engkau menuntun hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memakai buah pemikirannya, Engkau memakai penyampaian-penyampaian yang disampaikannya. Biarlah dalam kuasa anugerah-Mu, nama-Mu yang ditinggikan, dipermuliakan di dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit yang lebih dikenal dengan 8 sabda bahagia, Yesus memberitahukan kepada para murid-muridnya, mengajarkan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh anak-anak kerajaan Allah. Dalam pemberitaannya memberitakan tentang kerajaan Allah, Yesus sangat menekankan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Untuk itu dalam kelanjutannya pada saat Yesus setelah menyampaikan firman Tuhan di dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan di Matius 5 ayat 13 dan 16 ini, bagaimana anak-anak Tuhan harus mempengaruhi dunianya. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mempengaruhi dunianya. Bagaimana murid-murid Yesus mengikuti jejaknya untuk memberitakan kerajaan Allah di dunia mereka pada saat itu mereka berada. Pada saat ini kalau kita aplikasikan di dalam dunia kita, pada saat ini ada di dunia kita berada. Kalau kita berada di tebing tinggi, berarti di lingkungan kita di tebing tinggi. Kalau kita ada di rantau perapat, ya berarti kita harus mempengaruhi di rantau perapat. Nah, apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini tentang mempengaruhi? Yesus mengajarkan tentang kamu adalah garam dan dunia. Yang pertama Yesus ajarkan bagaimana cara kita mempengaruhi lingkungan kita, mempengaruhi dunia kita adalah 1, mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Saya senang ketika saya membaca firman ini, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Dan di ayat ke-14 Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Yesus langsung memberikan satu kuasa yang dimiliki, otoritas kuasa yang dimiliki oleh kita anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari, garam itu berfungsi untuk mengasinkan, untuk mengawetkan. Ia berfungsi untuk membuat satu makanan menjadi lebih enak. Benar? Saya mau tanya, kalau di rumah kita makanan tanpa garam enak atau enggak? Enggak enak, hambar. Benar? Garam berfungsi untuk mempengaruhi makanan. Terang berfungsi untuk mempengaruhi kegelapan supaya kegelapan itu menjadi terang. Anak-anak Tuhan berfungsi untuk menggarami dunia ini. Anak-anak Tuhan kita berfungsi untuk menerangi lingkungan kita. Ada 2 ilustrasi yang menurut saya yang paling saya cari paling pas ya di sini. Ada 2 jenis nama dari satu produk untuk mengukur tinggi naiknya suhu. Satu namanya termometer. Termometer ini naik turunnya itu dipengaruhi oleh suhu badan kita, ya kan? Atau kita taruh dia di panci yang tinggi, dia akan naik suhunya. Kalau anak kita demam, dia akan naik bisa 38, 39 sampai 40. Benar?
Tapi kalau kita normal, nggak demam lagi, itu akan turun. Jadi 35, 36. Jadi termometer ini dipengaruhi oleh suhu badan, ya kan? Oleh suhu keadaan pada satu lingkungan atau keadaan suatu kondisi. Dia dipengaruhi. Berbeda dengan termostat. Termostat itu adalah pengatur suhu, ya. Dia pengatur suhu, naik turunnya itu mengikuti batas yang ditentukan. AC ini memiliki termostat. Kalau AC ini tidak memiliki termostat, dia tidak akan kita bisa atur suhunya. Kita bisa atur suhu AC ini menjadi 35 atau 25 atau 22 atau 16. Sesuai dengan keinginan kita, karena ada termostat yang mengaturnya. Termostat itu mempengaruhi. Dan juga di dalam setrika kita, lampu pijar kita, itu ada termostatnya yang mengatur. Kalau tidak diatur suhu daripada termostat kita dari stop kontak, tidak diatur, ini bisa meledak. Karena panasnya langsung, karena dia yang tidak diatur. Termostat itu berfungsi untuk mengatur. Dua nama yang mirip tapi memiliki fungsi yang berbeda. Satu dipengaruhi oleh keadaannya, satu lagi dia yang mempengaruhi, dia yang menentukan. Tuhan menghendaki kita demikian Bapak Ibu. Apakah kita yang mempengaruhi anak-anak kita? Atau HP yang mempengaruhi anak-anak kita? Apakah kita yang mempengaruhi lingkungan kita? Atau lingkungan kita yang mempengaruhi kita? Apakah judi online yang mempengaruhi kita? Atau kita yang mempengaruhi orang-orang yang terlibat dalam judi online? Apakah kita mempengaruhi orang-orang yang berada di tua? Atau kita yang terpengaruh untuk mengikuti mereka minum tua? Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap kita punya pengaruh untuk mempengaruhi. Mari katakan kiri kananmu, saya punya pengaruh. Kita punya pengaruh. Kita punya otoritas untuk mempengaruhi Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Karena apa? Karena Tuhan Yesus katakan kamu garam dunia. Kamu terang dunia. Jangan sampai kita biarkan anak kita dipengaruhi oleh HP. Saya baru dapat informasi, ternyata HP lebih parah dampak daripada keterikatan narkoba. Kalau narkoba itu dikatakan ketika orang terikat dengan narkoba, itu ada sarafnya yang terputus sekitar 8 sampai 11. Tetapi HP, ketika seseorang terikat dengan HP, ada 15 sarafnya yang terputus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Jadi dunia kita penuh dengan tantangan untuk kita mempengaruhi mereka. Saya mau katakan, ketika kita tidak mempengaruhi, ketika kita tidak berfungsi untuk mempengaruhi dunia kita, maka akan ada pengaruh-pengaruh yang lain untuk mengisi kekosongan tersebut. Ketika kita tidak mempengaruhi anak kita dengan nilai-nilai kekristenan, dengan nilai-nilai mentalitas kerajaan Allah, maka akan ada nilai-nilai dunia yang masuk kepada anak-anak kita. Ketika kita tidak mempengaruhi gereja kita, saudara seiman kita dengan nilai-nilai kerohanian, dengan nilai-nilai yang didasarkan kebenaran, maka akan ada nilai-nilai dunia akan memasuki gereja kita. Jadi Bapak, Ibu, saudaraku, saya pikir ini adalah satu hal yang sangat penting. Perlombaan yang harus dimenangkan oleh anak-anak Tuhan. Amin. Nah, yang kedua,
Apa yang kita harus lakukan dalam mempengaruhi ini? Yang kedua adalah mempengaruhi dunia dengan tata nilai. Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam ayat yang ke-13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu yang di... Tuhan berkata kamu terang dunia supaya apa? Supaya orang-orang melihat perbuatan baik kita. Supaya orang-orang melihat nilai-nilai kekristenan yang ada di dalam diri kita dan mereka mempraktekkan itu juga, mencontohi kita, menteladani pengaruh yang kita beri dan mereka menerapkan itu di dalam kehidupan mereka. Mereka dengan otomatis kehidupan kita telah menjadi berkat bagi orang tersebut dan dengan demikian nama Bapa kita dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya melihat pada masa zaman kita sekarang ini, anak-anak Tuhan kalah bersaing. Moral anak-anak Tuhan itu lebih rendah daripada moral anak-anak dunia. Seharusnya Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu artinya moral kita, perilaku kita, tindakan kita, sikap kita, attitude kita harus lebih baik daripada dunia. Benar? Amin. Mengapa kita tidak bisa mempengaruhi dunia kita? Karena kita tidak bisa dipercayai. Aristoteles mengatakan etos, kita mempengaruhi dengan nilai-nilai. Dengan nilai-nilai tersebut orang mempercayai kita. Ketika seseorang mempercayai, ia akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang dipercayainya. Apapun yang diperintahkannya, apapun yang diteladaninya akan diikuti. Benar? Saya kasih contoh. Ketika kita membaca firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak Ibu bangkit berdiri semuanya. Waktu saya mengundang bangkit berdiri semuanya. Benar? Benar? Waktu saya mengatakan silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudariku duduk. Benar? Waktu WL berdiri di sini memimpin pujian, dia mengundang kita untuk bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Benar? Waktu WL menyuruh kita duduk, semuanya kita duduk, benar? Kenapa kita mengikuti? Apakah saya seorang penguasa di tempat ini? Apakah saya orang kaya, raya di tempat ini sehingga semuanya mengikuti? Apakah WL adalah pembesar? Tapi kenapa kita mengikuti? Karena trust, percaya. Karena kita percaya, Bapak Ibu percaya saya tidak akan menyesatkan Bapak Ibu saudaraku. Saya tidak akan membawa Bapak Ibu ke arah yang tidak baik, benar? WL tidak akan menyuruh yang bukan-bukan, benar? That is seni mempengaruhi dunia dengan tata nilai. Itulah contoh mempengaruhi dunia dengan tata nilai kita. Mudah bukan? Simple untuk kita mempengaruhi dunia kita. Kasih teladan nilai-nilai yang benar yang kita miliki. Kalau kita bekerja, bekerjalah secara jujur. Kalau kita pelayanan, berikan dengan yang terbaik. Amin. Kalau kita studi, belajar dengan yang terbaik. Mendapat nilai yang terbaik. Amin. Amin Pak Gembala yang S2. Yes. Lagi S2 calon dosen kami. Calon dosen saya nanti. Nah, kita harus mempengaruhi dunia kita dengan nilai-nilai Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya nilai-nilai yang mempengaruhi mereka nggak akan ikutin. Saya kasih contoh, seorang bapak yang merokok.
berkata kepada anaknya, "Nak, jangan merokok." Kira-kira Bapak Ibu saudara-saudariku, apakah anak tersebut mengikuti sang bapak? Oh, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Mungkin di depan bapaknya dia tidak merokok, tapi di belakang bapaknya dia akan merokok. Benar? Ketika kita bekerja, kita mau memberitakan Injil kepada teman-teman kita di kantor. Kita mau memberitakan tentang keselamatan di dalam Tuhan. Tapi kerjaan kita datang, masuk jam 8, kita datang jam 9. Pulang jam 5, kita pulang jam 4. Belum lagi kebiasaan untuk berbohong. Menurut Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, apakah teman-teman kita akan percaya? Oh, tidak. Saya yakin tidak. Itu sebabnya kita harus punya nilai-nilai yang lebih baik. Tuhan bilang kita bisa mempengaruhi dunia dengan nilai-nilai, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempunyai nilai-nilai, kita tidak akan bisa mempengaruhi dunia. Yang ketiga, mempengaruhi dunia dengan rela meninggalkan zona nyaman. Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Iya. Kaki Dian tidak diletakkan, pelita tidak diletakkan di bawah gantang. Karena ketika di bawah gantang, itu enggak ada gunanya. Mungkin di bawah gantang itu zona nyaman. Enggak ada yang mengusik Bapak Ibu Saudaraku. Enggak ada yang mengkritik. Benar? Kalau kita jemaat datang duduk saja, diam, enggak ada yang mengkritik. Benar? Benar apa benar? Ketika kita datang duduk manis, enggak ada yang melihat baju kita lurus atau tidak. Benar? Baju kita seragam atau tidak. Benar? Tapi ketika kita pelayanan, pasti ada. Benar enggak? Kenapa kamu pakai baju enggak seragam? Benar? Benar apa benar? Kenapa dasimu mereng? Ya kan? Kenapa enggak doa tadi? Akan ada kritik. Dan itu bukanlah zona nyaman Bapak Ibu Saudaraku. Benar? William Wilberforce, seorang politikus Inggris yang dermawan. Tapi sebelum dia menjadi seorang politikus yang dermawan, dia adalah seorang yang egois, seorang yang sombong, seorang yang hidup dalam hedonisme, menikmati kesenangan demi kesenangan. Tapi ketika dia mengalami pertobatan setelah dia membaca karya dari Philip Dontrit tentang kebangkitan dan kemajuan agama dalam jiwa, dia mengalami pertobatan. Dia mengalami pembaharuan, dan ketika dia mengalami pertobatan, dia berubah arah menjadi seseorang yang rajin baca firman Tuhan, menjadi seseorang yang rajin berdoa, dan dia mempengaruhi lingkungannya, terkhusus di dalam parlemen Inggris. Dia menjadi pemimpin gerakan penghapusan perdagangan budak dan mengeluarkan pencetus undang-undang pada tahun 1833. Dia mencetus itu dan mengadakan pemberhentian perdagangan budak. Perdagangan budak itu bukan sesuatu yang manusiawi kalau menurut saya. Ya kan? Kita diperjualbelikan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diperjualbelikan, kita boleh diperlakukan semau
Tuhan yang membeli kita. Benar? Nah, Wilberforce ini dia itu mempengaruhi di dalam parlemen Inggris. Masuk dalam zona politik itu bukan situasi yang nyaman Bapak Ibu Saudaraku. Benar? Dunia politik itu adalah dunia yang netral. Tetapi seringkali di dunia itu banyak kecenderungannya untuk negatif. Benar? Kita tidak bisa pungkiri itu. Korupsi, benar? Penggunaan undang-undang yang untuk kepentingan golongan. Tapi William melakukan gebrakan, melewati daripada zona nyamannya. Mudah bagi dia untuk diam saja. Untuk dia tidak mempengaruhi parlemen. Untuk dia tidak mempengaruhi lingkungannya. Mudah bagi dia. Untuk dia tidak berbuat apa-apa. Tapi dia mau bergerak melewati batas zona nyamannya. Untuk dia mempengaruhi parlemen. Untuk pengadaan pembebasan daripada perdagangan budak. Saya percaya itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara-saudariku. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi zona nyaman kita? Apakah selama ini zona nyaman kita itu adalah kita merasa bahwa aku nggak mampu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku orang yang nggak punya apa-apa, aku nggak bisa, aku bukan orang yang pintar, aku bukan orang yang bisa berkata-kata dengan lancar. Itu bisa menjadi zona nyaman kita Bapak Ibu. Mentality korban namanya. Mentalitas korban. Merasa diri perlu kasihani. Apakah zona nyaman kita adalah kita cuma datang ke gereja terus tidak melakukan apapun, tidak memberi kontribusi apapun, itu menjadi zona nyaman kita? Karena kita takut nanti ketika kita terlibat dalam pelayanan, kita bersinggungan satu dengan yang lain. Benar? Kita saling bergesek satu dengan yang lain, kita saling mengkritik satu yang lain, sehingga kita lebih memilih untuk berdiam saja. Atau zona nyaman kita ketika kita melihat orang yang sedang membutuhkan Tuhan, kita biarkan saja karena kita takut nanti ketika kita memberitakan Injil kita dibilang sok suci. Atau ketika kita memberitakan Injil, kita takut kita ditolak, atau kita takut kita dihina, kita takut kita diejek, dan itu menjadi zona nyaman bagi kita. Untuk kita stay di tempat kita, untuk kita tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa itu Bapak Ibu Saudaraku itu adalah zona nyaman. Tempat yang paling nyaman itu, untuk kita tidak berbuat apa-apa. Ketika sebelum saya berkuliah, saya merasa tempat yang paling nyaman. Saya melakukan aktivitas yang 12 tahun saya bisa lakukan. Kenapa saya harus berkuliah lagi di usia saya sekarang ini bersaing dengan anak-anak muda? Itu bukan zona nyaman saya. Saya harus mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan dan bisa menghabiskan waktu. Saya harus mengatur waktu dengan bijak, saya kurang tidur, saya harus kurangi pergaulan saya makan-makan dengan teman untuk mengerjakan tugas kuliah. Kalau tidak saya akan ketinggalan dan saya harus belajar setiap hari. Kalau tidak saya akan ketinggalan pelajaran. Saya tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Sebelumnya itu adalah zona nyaman saya Bapak Ibu. Sebelum saya menerobos untuk berkuliah. Ternyata setelah saya mengikuti perkuliahan, sampai saat ini bisa-bisa saja saya mengikutinya. Amin. Dan saya mau katakan ketika Bapak Ibu melewati zona nyaman Bapak Ibu, percayalah kamu akan disanggupkan, dimampukan oleh Tuhan. Karena kita punya
Tuhan, kita punya Yesus yang menyertai kita melewati ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita. Amin. Mari kita katakan kiri kanan kita, kamu sanggup. Lewatin zona nyaman bro, bilang. Saya tidak bisa mengatakan apa yang menjadi zona nyaman Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri yang mengetahuinya. Ayo, dunia kita sedang menunggu kita untuk mempengaruhi mereka. Dunia kita sedang menunggu anak-anak Tuhan bangkit memberitakan Injil, menjadi garam dan terang berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Anak-anak dunia sedang menanti itu Bapak Ibu. Mereka sedang menanti-nantikan. Dan ketika kita tidak mau melewati zona nyaman kita, mereka akan tetap seperti itu. Mereka akan tetap menjadi orang-orang yang terhilang. Mereka tetap menjadi orang-orang yang tidak diselamatkan. Ayo, katakan pada diri kita, saya punya pengaruh untuk mempengaruhi dia. Saya percaya di dalam benak Bapak Ibu pada saat ini, ada seseorang yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu bisa mempengaruhinya. Tinggal Bapak Ibu melewati zona nyaman, ketidaknyamanan, keengganan, kecuekan. Amin. Terakhir, sebagai konklusi, saya merindu kita merefleksi firman Tuhan. Bahwa kita menyadari sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita adalah garam dan terang dunia. Dan kita memberi pengaruh bagi dunia dimanapun kita berada dengan mempraktekkan nilai-nilai kingdom mentality atau mentalitas kerajaan Allah. Amin. Mari saya undang pemain musik, kita bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagimu ya Bapa, dan hati kami tetap memandang-Mu Tuhan.
dalam berkat-Mu Tuhan. Kalau kami hidup Tuhan, kami adalah saksi-saksi-Mu Yesus. Kami adalah duta-duta kerajaan-Mu Tuhan. Kami adalah garam dan terang dunia. Kami mempengaruhi dunia kami Tuhan. Kami mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Kami mempengaruhi lingkungan kami dengan kebenaran-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang menyatakan kami adalah garam, kami adalah terang bagi dunia ini Tuhan. Biarlah firman-Mu kami pegang, kami boleh mempraktekkan Tuhan nilai-nilai dari kebenaran firman-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami mempraktekkan di tengah-tengah gereja kami Tuhan. Kami mempraktekkan nilai-nilai kebenaran-Mu di tengah lingkungan kami Tuhan. Kami adalah orang yang mempengaruhi Tuhan dan bukan dipengaruhi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai kerajaan-Mu Tuhan. Dan orang-orang boleh melihat nilai-nilai itu dalam hidup kami. Orang-orang boleh melihat Yesus dalam hidup kami. Orang-orang boleh melihat terang Kristus dalam hidup kami. Dan mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui kebaikan-kebaikan yang kami sampaikan kepada mereka, melalui nilai-nilai kehidupan yang kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang percaya